Halo, selamat pagi anak-anak kami sekalian. Sebelum kita mulai renungan pagi, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas bimbingan-Mu, sehingga malam hari telah berlalu dan kami dapat beristirahat dan menyambut pagi yang cerah. Berkatilah hari ini ya Allah Bapa. Semoga hari ini memberikan makna yang mendalam bagi kami. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi." Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntut orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak kami sekalian, sebagai ilustrasi pagi ini, saya akan memberi gambaran bahwa dalam tradisi adat Karo, suku Batak Karo, bahwa mertua laki-laki tidak boleh berbicara dengan menantu perempuan. Jadi apapun yang terjadi, maka mertua laki-laki tidak boleh secara langsung berbicara kepada menantunya perempuan. Jadi bagaimana bicara? Berbicara itu melalui perantara. Kalau ada anak, maka ke anak. Kalau ada suami, maka dia ke suami. Anak-anak kami sekalian, dari bacaan Injil, bahwa tradisi yang dikatakan Yesus, yaitu bahwa sebelum makan harus mencuci tangan. Kalau tidak mencuci tangan itu, maka orang yang makan itu menjadi najis. Tradisi yang sudah dibiasakan dalam kegiatan tradisi orang Yerusalem. Anak-anak kami sekalian, Bapak Ibu guru dan orang tua kami yang kami kasihi, sesuatu yang gampang diucapkan, sesuatu yang gampang dikatakan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Yesus berkata bahwa bukan yang masuk ke mulut itu menajiskan orang, tetapi apa yang keluar itulah yang menajiskan orang. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa bukan sesuatu yang kita makan yang membuat kita menjadi tidak baik, tetapi apa yang kita keluarkan, apa yang kita katakan, itulah yang membuat kita menjadi tidak baik.
realisasinya kepada kita untuk apa? Bagaimana? Baik, anak-anak kami sekalian, Bapak Ibu Guru, dalam situasi COVID ini, kita belajar pakai daring. Kita berkomunikasi lewat daring, lewat WA atau lewat Zoom. Tapi kenyataan, banyak sekali dalam komunikasi itu yang kita lalui lewat telekomunikasi, daring, HP, macam segalanya. Banyak orang yang berbicara terkadang tidak pakai aturan. Keluar kata-kata kotor, keluar kata-kata menghina orang lain. Nah, itulah yang harus kita kurangi, atau itulah yang harus kita hindari. Itu yang mau dikatakan Yesus. Bukan apa yang kita masukkan ke mulut, tetapi apa yang kita keluarkan. Kita keluarkan melalui apa? Kata-kata di mulut, perbuatan kita, atau mungkin stiker atau gambar yang membuat kita ini menjadi orang yang dikatakan najis. Itulah yang dikatakan najis. Maaf, sebagai contoh, umat muslim kalau dilarang memakan daging B2. Kalau orang itu makan B2, daging B2, maka dia akan menjadi najis. Kalau sudah najis, maka keturunan dia itu semua akan menjadi najis. Yesus tidak mengatakan bahwa apa yang dimakan itu menjadi atau membuat orang menjadi najis, tapi apa yang dikeluarkan. Realisasinya hidup. Apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan itu menunjukkan bahwa kita itu orang najis atau tidak najis. Bapak Ibu, anak didik kami, dan orang tua yang kami hormati. Simple, sederhana, tapi inilah yang mau diajarkan Yesus kepada kita hari ini. Bukan apa yang saya makan menajiskan saya, tetapi apa yang saya keluarkan yang menajiskan saya. Mari kita rubah. Mari kita ganti kata-kata itu atau perbuatan itu atau apa saja yang kita lakukan dalam komunikasi secara daring ini dengan sesuatu yang baik. Beri sesuatu yang menggambarkan bahwa kita ini adalah orang yang benar-benar memberikan sesuatu yang menyemangati dia. Dengan demikian, yakinlah kita akan menjadi sesuatu yang disenangi orang. Kita akan memberikan image yang baik di mata orang. Yakinlah, dengan kemauan yang kuat, dengan keyakinan yang kuat, kita pasti akan dimiliki orang. Semoga. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang sangat simpel dan sederhana, tapi sangat mengena bagi kami. Bantu kami Allah Bapa, semoga kami hari ini memberikan sesuatu yang baik, menjadi orang yang tidak najis, tetapi menjadi orang yang benar-benar menyemangati orang lain, membantu orang lain dalam jalan. Berkati kami semua ya Allah Bapa, anak didik kami, orang tua kami, Bapak Ibu Guru dalam proses belajar mengajar hari ini. Semoga Engkau senantiasa menyertai kami dengan rahmat-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.